Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banjarsari dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Banjarsari. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman dunia positif. Yang kedua, tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Habibur Nawawi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga syafaatnya bisa kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutupan. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan atau dipandu oleh Ibu Riana Binsore. Kepada beliau saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Direktur yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir dalam acara diseminasi ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya ya dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini berada di luar jam pelajarannya. Saya ucapkan terima kasih banyaknya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD 1 Banjarsari, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Walaupun tadi ada kendala, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana perasaannya berada duduk di ruang lab pada jam rawan seperti ini? Jam rawan ini ya Bapak Ibu. Masih semangat? Alhamdulillah ya, masih semangat ya. Terima kasih ya yang masih semangat ya. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Rina Datuk Soleha. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya berdiri di sini yaitu salah satunya untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, saya di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak dan Ibu ataupun yang lebih paham mengenai materi ini. Namun kita di sini, kita semua mempunyai masalah yang sama ya. Jadi kita di sini itu sharing pendapat, sharing pengalaman, sharing masalah yang ada di kelas ya Bapak Ibu. Mungkin itu ya. Nah, sebelumnya kita lakukan ice breathing dulu ya Bapak Ibu. Boleh? Biar tambah semangat semuanya ya. Bapak Ibu bisa berdiri.
Ucap baik. Gak bisa bersuara tapi biar lancar dan semangat ya. Ikuti apa yang saya katakan ya. Ini hanya menyanyi kok, menyanyi. Ini ya. Bisa ya, agak panjang gak apa-apa ya. Dan pak dung pak dung dan pak dung pak dung ding pak dung pak dung dan ding dung sip aha sip aha semangat. Terima kasih Bapak Ibu yang biasa. Gimana Pak istrinya? Menambah semangat? Satu lagi ya, satu lagi istrinya. Satu lagi. Tapi ini mah ada door prize-nya ya. Boleh duduknya berhadapan. Berhadapan ya duduknya ya. Bisa ya? Coba saya tes sedikit dulu. Bahasa Inggrisnya sampai tangan apa ya? Soet ya. Terus menepuk meja. Bed ya. Bahasa Inggrisnya apa bed? Jangan dulu. Ayo coba berhadapan dulu karena saya akan menyimpan permennya itu di tengah-tengah. Coba berhadapan dulu ya. Ada dari Pasina di Jawa. Coba berhadapan Urnur sama di sini. Soalnya nanti putar permen. Bu Anissa sama Bu Anis bisa? Berhadapan dulu ya sebentar. Berhadapan dulu. Kenapa? Siap? Berhadapan dulu sebentar ya. Oke, kita tes dulu ya. Clap. Bu, Candy. Acha, belum ya, belum. Sesuai instruksi ya, sesuai instruksi. Clap. Sesuai instruksi ya. Clap. Semangat ini demi satu nama ya. Clap. Saya cepat.
Namun dua, kecewa jadi satu aja. Gimana perasaannya Bapak Ibu, senang? Bahagia ya. Pokoknya dalam hidup itu kunci utamanya bahagia ya. Apapun yang terjadi harus tetap bahagia ya. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Nah, dari Bapak dan Ibu, ada yang tahu budaya positif itu apa? Tidak. Apa? Bu Sri? Oke, selain itu ada lagi yang mau berpendapat? Bu Risma mau berpendapat budaya positif itu apa? Budaya yang sesuai dengan keyakinan aturan yang sesuai dengan. Oke, tepuk tangan atau buat guru ya. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan ataupun kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Nanti kita sekilas akan memaparkan mengenai ini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini materinya menarik, Bapak Ibu ya. Belum. Nah, selanjutnya penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nanti kita di sini akan belajar bersama, kemudian berkolaborasi, saling mendukung dan apa? Demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah SDS 1 Banjar Sari. Nah, sebelum memaparkan kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelasnya yang saya buat itu hadir tepat waktu. Yang kedua, saling menghormati. Kemudian yang ketiga, berbicara setelah dipersilakan. Dan yang keempat, ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Ada yang mau menambahkan mengenai kesepakatan kelas? Cukup? Boleh sambil makan boleh. Asal fokus, ya. Sambil makan, sambil minum, kami aja. Ya. Sambil makan, oke. Ya, jadi ditambah satu lagi yaitu boleh makan ataupun minum, ya. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Sesuai minat, bakat, kemampuan yang ada pada siswa ya, betul sekali ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar berhasil. Jadi ya Bapak Ibu, ada istilah teacher center dan student center. Ada yang tahu itu apa? Kalau teacher center? Oke, terpusat pada guru. Kalau student center
Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinasaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bermanfaat. Bisa nyanyinya? Coba Pak Jajang biasanya yang selalu semangat. Bagaimana awalnya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selamat pengangan buat Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya miskonsepsi teori kontrol ya. Nah, yang pertama miskonsepsi kita yaitu ilustrasi guru mengontrol murid ya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Nah, yang ketiga ini miskonsepsi ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal, pada kenyataannya ya Bapak Ibu, miskonsepsi ini salah ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal pada kenyataannya, pada teori kontrol yaitu kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita dengan orang lain ya. Selanjutnya, teori stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Paradigma setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, di teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa ya sebenarnya ya. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Tidak semua kesalahan itu selalu buruk ya Bapak Ibu. Tetapi di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik buruk atau perilaku baik ya itu mempunyai tujuan ya. Selanjutnya dari teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Tidak bisa ya Bu Nur dikontrol oleh Pak Hamid. Tetapi yang bisa mengendalikan hanya diri kita sendiri ya. Kemudian di teori stimulus respon saya bisa udah itu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Terakhir di teori stimulus respon, model berpikir menakal. Jadi ketika ada yang bersalah kemudian ditindak itu dari stimulus respon itu berpikirnya yang bersalah itu yang kalah. Tetapi di teori kontrol
itu model berpikirnya itu menang-menang. Jadi ketika ada yang salah, kita rangkul dan itu menjadi berpikir menang-menang ya. Selanjutnya ada disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, di riset pertama dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Jadi maksudnya ketidaknyamanan di sini, ketika disiplin itu biasanya yang teringat atau terbesit di otak kita itu ada suatu aturan ya. Nah, aturan tersebut bisa membuat ketidaknyamanan yang melakukannya, apakah tulus atau tidak itu melakukannya ya, atau karena ada sesuatu seperti itu. Kemudian misal yang kedua yaitu disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya. Selanjutnya, misal yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik? Iya, betul Bu Anis ya. Jadi motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita ya. Nah, kita harus bisa menumbuhkan motivasi tersebut pada anak didik kita ya, untuk menerapkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Intinya itu ya Bapak Ibu, kita menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada murid kita ya. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan, yang termasuk nilai-nilai kebajikan apa saja coba? Nilai-nilai kebajikan, ada yang tahu? Nilai-nilai kebaikan ya, contohnya apa saja? Pujian. Nilai-nilai kebaikan yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebaikan apa saja? Apa coba? Ya, bisa. Ada lagi banyak sebenarnya Bapak Ibu. Mandiri, boleh. Bernalar kritis, gotong royong. Iya, itu ya. Itu yang ada pada profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini ada 6 ya. Ini kalau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita kan mengambilnya ini ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang ke-6 ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong, dan kreatif. Sebenarnya banyak Bapak Ibu yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Ini adalah beberapa referensi, tapi kita mengacunya ke profil pelajar Pancasila ya. Ini menurut Primarius Program PPF sikap murid itu, kita mengharapkan kan murid kita itu mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan memiliki komitmen ya. Ada lagi nilai-nilai kebajikan ya, banyak sebenarnya ya Bapak Ibu. Nah, ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau life skill ya. Yang pertama, kita ingat anak-anak kita atau kita sendiri juga bisa dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Selanjutnya, nah
terdirikan dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF ya. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Kemudian ada percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesabaran. Nah, ini yang paling menarik ya, kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu, ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ya? Coba. Primer, sebentar. Ada lagi yang mau berkata? Dan siap. Nah, kita lihat ya, ada 5 ya Bapak dan Ibu. Nah, ini pengertiannya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan kita itu bisa terpenuhi ya, sebenarnya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita miliki dan penuhi Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kita perlu bertahan hidup ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Insya Allah di SD 1 Banjarsari kebutuhan bertahan hidupnya sudah terpenuhi ya. Atau kelebihan tidak. Kayaknya kalau kekurangan tidak mungkin ya, karena setiap harinya saya sering melihat kalian itu selalu makan ya. Selanjutnya, nah ini, yang kedua yaitu kebutuhan dasar yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima ya. Rasa diterima, ingin dipedulikan, ingin diperhatikan, ingin disayangi ya, kerjasama, kemudian menjadi bagian kelompok ya. Di sini turun kasih sayang kita bukan semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau misalkan ada kebutuhan dasar yang kedua ini tidak terpenuhi, ini harus terpenuhi karena nanti berefek ya. Mencari kasih sayang. Caranya. Itu khusus yang single ya. Kalau yang ada di rumah ya minta kasih sayangnya yang ada di rumah aja. Kemudian yang ketiga, nah ini penguasaan. Kalau penguasaan ini butuh pengakuan. Kita belajar di sekolah. Tapi kalau ada satu Banjarsari semua diakui ya oleh Bapak Haji ya, Bapak Kepala Sekolah kita ya. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Ya. Selanjutnya yang keempat, kebebasan. Kemarin dari survei Bu Anis kurang nih, kebutuhan yang keempat ya, yaitu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini untuk kebebasan. Selanjutnya ada kesenangan, yaitu bermain humor, antusiasme, tertawa, bermain, ya healing. Lamun sahur SD 1 Banjarsari mah healing, holiday ya. Nah, itu kebutuhan dasar yang kelima ya. Ada yang kurang? Nah, pribadi kurang tertawa, asal jangan berlebihan. Cukup tertawa tapi mengesankan yang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan 5 ini harus terpenuhi ya. Kita bisa menganalisis dari murid-murid kita nih. Ketika ada siswa, misalkan ya, yang mencari-cari perhatian orang, beli orang lain mau dipalingnya ya, jahil dia dipalingnya. Nah, kita analisis ini kebutuhan apa yang kurang nih ya. Itu bisa jadi kebutuhan kasih sayangnya ini kurang ya. Gimana caranya? Kurang perhatian. Nah, kita bisa berkonsultasi dengan orang tuanya. Tapi
ketahui juga kita harus memberikan perhatian yang lebih ya kepada si anak tersebut. Pokoknya intinya ada kebutuhan yang kedua itu kasih sayang itu bisa terpenuhi, tapi kita juga harus berkonsultasi kepada orang tuanya. Jadi biar bebas di sekolah dapat perhatian, di rumahnya juga mendapatkan perhatian. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih? Dorongan ya? Dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan tujuan. Ya, motivasi itu ada dua. Ada yang tumbuh atau timbul dari dalam diri kita, dan yang kedua ada yang tumbuh dari orang lain ya, motivasi ekstrinsik. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalkan ketika si anak berangkatan di pagi itu agar tidak kesiangan, misalkan takut dihukum, jadi dia berangkatnya pagi-pagi. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini nih ya. Ketika kita misalkan di dalam kelas tuh ya, yang mendapat nilai atau yang mengerjakan tugas itu akan mendapatkan bintang. Jadi itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Mohon maaf ya Bapak. Nah, seperti itu ya. Nah, gimana sih kita menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap murid kita? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai oleh diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika ada seseorang yang berpikirnya seperti ini ya Bapak Ibu, mulai ada dalam diri sendiri ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa insya Allah pasti bisa ya kalau kita mau bergerak ya. Selanjutnya, teori motivasi, hubungan, dan penghargaan serta restitusi. Yang hukuman ini, hukuman biasanya tiba-tiba tidak terencana, murid tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis ya. Biasanya gini ya, ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, biasanya kita sekolahkan itu kamu sini ya gitu. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Biasanya Bapak Ibu guru itu selalu ada yang langsung memberikan hukuman, misalkan buang sampahnya atau gimana ya, seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam hukuman. Jadi tiba-tiba satu arah, jadi dari gurunya saja ya, tidak ada komunikasi dengan muridnya ya. Selanjutnya ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini ada kesepakatan ya, atau rencana. Murid dibuat tidak nyaman, tetapi tenang, murid tidak dibuat tidak nyaman ya. Guru selalu memonitor murid, misalkan ketika ada yang anak yang kesiangan, terus si siswa tersebut dihukum untuk menulis di buku tulisan saya tidak akan terlambat lagi satu lembar. Memang itu ada komunikasi antara guru dan siswa ya, karena dia sudah sepakat ketika kesiangan dia akan menuliskan satu lembar tulisan tersebut ya, seperti itu. Tapi tenang, murid tersebut itu merasa tidak nyaman sebenarnya ya yang dilakukan murid tersebut, walaupun memang sudah ada kesepakatan ya, seperti itu. Kemudian ini penghargaan. Nah, ini yang sering dilakukan sama saya juga pernah ya. Penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghubung dengan sistem ranking ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, penghargaan misalkan yang bisa jawab mendapatkan permen ya. Nah, ketika dalam satu kelas itu pasti ada yang pintar ya. Ketika si anak tersebut yang menjawabnya si A terus, nah itu bisa merusak hubungan. Ibu pasti kan kalau itu aja. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ada cekcok ya, seperti itu, ada ini mungkin ya ke siswa
menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki masalah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi ketika si anak berbuat salah, kita ajak ya, tapi jangan ada emosi. Kenapa? Karena nanti tidak akan benar diajak diskusinya. Jadi kita harus mengajak anak tersebut dalam keadaan tenang ya, udah bisa diajak diskusi. Nah, itu dari kegiatan institusi. Nanti ada contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada yang pertama kasusnya itu jadi selalu satu siswa, jadi salah satu siswa kelas 6 datang terlambat ke sekolah. Kalau di posisi kontrol guru sebagai pengunjung, si guru akan menyuruh si Denis tersebut untuk berlari mengelilingi lapangan. Kemudian yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi si Denis itu dibuat merasa bersalah oleh gurunya, yaitu jadi harus berapa kali ibu bilang kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kata-kata dari pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Ada tuh memenuhi peraturan sekolah tolong bantu ibu ya. Nah ini juga tidak disarankan ya, karena akan ketergantungan siswa tersebut akan menjadi ketergantungan kepada gurunya ya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Denis, kamu sudah melanggar. Kalau ini si pemantau, si guru itu terus-menerus memantau tindakan yang dilakukan oleh si muridnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, kalau di sini sebagai manajer kita itu ada kesepakatan, ada diskusi untuk mencari sebuah solusi yang harus kita lakukan ya. Selanjutnya, nah, posisi kontrol apakah aku ketika ada kalimat seperti ini? Saya cinta sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai apa? Yang kedua apa? Tadi ada apa saja sih? Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah. Yang ketiga pemantau, terus teman ya, terus peduli manajer. Nah, kira-kira ini masuk yang mana? Yang kedua merasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Tek. Belum. Membuat merasa bersalah. Betul ya? Masih ada lagi? Posisi kontrol apakah aku ketika ada kata kamu tidak pernah benar melakukannya? Kira-kira ini apakah tadi itu apa? Sebaliknya yang tadi benar, yang tadi itu apa? Merasa bersalah. Yang lain ada pendapat yang lain mungkin berbeda. Dan jawabannya adalah belum tepat mungkin ya, bukan salah ya. Selanjutnya ketika salah dia bahagia. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ketika ada kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita lihat jawabannya ya. Ada di posisi manakah aku? Selanjutnya, nah, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Dan jawabannya adalah betul ya. Bisa
Ada yang mau menjawab atau memberikan pendapat? Berikan tanggapan gimana Bang? Iya. Oke, betul ya, betul ya. Ya, betul sekali Indonesia. Jadi keyakinan itu timbul dari dirinya sendiri. Sedangkan peraturan itu nanti ada kebiasaan ya seperti itu. Nah, nilai-nilai ketertiban bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini ada proses pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi kita berdiskusi dengan teman ya. Murid kita di kelas ya. Semua siswa boleh berpendapat atau mengatakan mengenai keyakinan. Nah ini hasil keyakinan kelas. Tapi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas ya. Karena apa? Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif. Jadi harus positif ya. Biasanya kan kalau peraturan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti ya ke kalimat, nah betul ya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh memakai sepatu berwarna-warni. Kita ubah menjadi kalimat positif. Pakailah sepatu Nah seperti itu ya, bisa membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya. Nah ini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya. Ada ya jujur itu bisa ya diterapkan di keyakinan kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Agar bisa mudah diingat oleh si anak ya. Jadi ketika terlalu banyak itu kemungkinan si anak tersebut lupa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Kemudian keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Selanjutnya semuanya kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kelompok. Kemudian bersedia menghadapi keyakinan kelas dengan itu. Nah saya ingin mencoba membuat keyakinan kelas ini di kelas 5 ya. Jadi semua siswa berhak mengutarakan keyakinan kelas yang mereka inginkan ya. Nah ketika kita cara di depan setelah di tempel kita ambil, kalau misalkan ada yang sama kita boleh cabut ya. Jadi kita meminimalisir keyakinan kelas tersebut kita sangat dulu sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah setelah semua kesepakatan kita ada lagi ya. Misalkan dari 30 anak atau 20 anak ya, kita ambil 10 atau 5 itu bentuk ya bagi yang tersebut. Kita ambil 5, misalkan setelah 5 kita bacakan lagi. Kenapa dibacakan lagi? Karena ada mereka bisa mengingat keyakinan kelas tersebut ya, dan tidak akan lupa ya. Selanjutnya setelah ada kesepakatan itu kan sudah sepakat tuh semuanya. Nah kita ada penandatanganan. Jadi si anak tersebut harus bersedia menandatangani karena itu kan kesepakatan keyakinan kelas mereka ya. Berarti kalau sudah ditandatangani berarti sudah deal, sudah fix ya keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini disebutkan ya untuk keyakinan kelas. Ketika satu keyakinan kelas sudah terpenuhi bisa saja ditambah atau dikurangi juga ya. Nah ini restitusi ya. Restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh
tindakan yang salah. Nah, di balik tindakan yang salah ini, seorang guru menanyakan alasan dari tindakan tersebut, apa yang dilakukan, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang telah dulu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi tindakan, kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya apa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi tidak ada diskusi yang secara tertutup. Nah, lima skala identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi suatu kesalahan itu merupakan suatu proses pembelajaran, ya. Yang pertama, berbuat salah itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa betul. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal ini, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori personal bahwa pada dasarnya kita terintegrasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Melakukan kesalahan tersebut. Kita tanyakan saja alasannya. Kalau seperti ini mungkin cenderung si anak tersebut bisa berkata jujur, ya Bapak Ibu. Masih tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya Bapak Ibu.
intinya mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Bisa dilakukan Bapak Ibu ya, penerapan studi 3 restitusi ini di dalam kelasnya masing-masing ya, membuat keyakinan kelas juga bisa ya. Kemudian ice breaking yang tadi juga bisa diterapkan di kelasnya ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Bagaimana Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sri Mulyani di Guru PAI SDI Bantarsari. Pada kemarin mulia ayo mengalaskan perkawis kumaha penerapan restitusi khususnya kampung kelas bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sri yang sudah memberikan pertanyaan untuk saya. Nah, memang ya Bapak Ibu, khususnya di kelas bawah, penerapan studi 3 restitusi ini mungkin agak sulit, tapi kita bisa mencobanya. Kalau misalkan di kelas atas mungkin anak-anaknya sudah lebih dewasa ya, tapi di kelas bawah mungkin masih anak-anaknya, masih hidup nenek. Nah, kita juga jadi kita menerapkan ke kelas bawah itu dengan cara prihatin. Jadi posisinya itu seperti ibu kepada anaknya, seperti itu, jadi lebih dekat. Anak tidak bisa selalu dimarahi, tetapi harus didekati, diajak bicara, dirangkul ya, sebagai teman ya. Jadi kalau di kelas bawah itu tidak bisa seperti di kelas atas yang mungkin mudah untuk dilakukan dari segi 3 restitusi ini. Tetapi untuk di kelas bawah seperti itu, perlu di mana nenek kami datang mungkin seperti itu bisa dilakukan. Kalau nanti bisa dilakukan, kan cuma caranya yang berbeda seperti itu. Gimana? Puas tidak jawabannya? Atau tidak masalah? Sudah? Ada lagi yang mau menanyakan? Tidak? Bisa ya dilakukan segitiga restitusi? Bisa Pak? Bisa juga kalau misalkan ada turun anak habis bukan ya, tetapi rangkul Pak, maksudnya rangkulnya diajak berkomunikasi, berdiskusi ya. Bisa nggak ini dilakukan loh Pak? Jika ada guru yang bermasalah, tidak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Nah, selanjutnya, thank you. Terima kasih semuanya ya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu berada di sini. Saya ucapkan terima kasih dan yang ada sudah membantu saya ya. Selanjutnya saya ada pantun ya Bapak Ibu. Ada pantun boleh? Hari Senin ke Kota Tua. Lain sudah membawa upaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Terima kasih Bapak Ibu berkenan saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitulah diseminasi disiplin positif yang telah Ibu Lira dan Ibu Soleha bawakan pada hari ini sudah sangat jelas sekali, sudah mungkin mampu dimengerti oleh semua Bapak Ibu hebat ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Lira. Ya, kesimpulannya pada hari ini yaitu apa? Kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita dan menerapkan P5. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ya, mewujudkan apa yang Ibu Lira bergerak hari ini.
atau dikulikan dina dinten ieu tos mereka kang anak terus yang ya kan karena bahasa Sunda. Untuk selanjutnya kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah yang kita sampaikan. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ini Bapak Ibu masih semangat harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hadir semua? Tinggal siapa yang tidak hadir? Sakit? Tidak ada kabar? Bahagia? Sudah bahagia hari ini? Nah, untuk hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas, tapi ada yang berbeda untuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif, ya, tidak menggunakan kalimat negatif. Contohnya seperti ini. Ada yang mau memberikan contoh peraturan kelas? Misalkan apa? Peraturan kelas. Nah, Bapak dulu. Yang lain? Datang tepat waktu. Buang sampah pada tempatnya. Memakai seragam dengan rapi. Nah, kalau menggunakan kalimat negatif seperti ini ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tetapi harus menggunakan kalimat positif. Jadi diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh ada kata jangan atau tidak boleh. Misalkan tidak boleh mencontek saat pulangan, berarti harus bersikap jujur.